Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Balgis dengan NIM C1D12370 dari Prodi Bisnis Digital akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang studi kasus perusahaan otomotif BYD menguasai pangsa pasar mobil listrik dunia. Baiklah, yang pertama adalah bagaimana BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang kompetitif. Yang pertama adalah penguasaan teknologi inti, yaitu BYD mengembangkan teknologi baterai sendiri, terutama baterai Blade yang lebih aman, tahan lama, dan hemat ruang. Ini memberikan keunggulan signifikan dibanding pesaing yang masih bergantung pada supplier pihak ketiga. Lalu yang kedua adalah integrasi vertikal, yaitu BYD mengontrol hampir seluruh rantai nilai dari produksi baterai, motor listrik, hingga sistem manajemen energi. Hal ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, lalu yang ketiga yaitu brand positioning yang kuat di negara Cina. Sebagai pionir EV lokal, BYD mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan memiliki basis pasar yang besar di Tiongkok, negara dengan adopsi EV tertinggi di dunia. Lalu yang terakhir yaitu investasi berkelanjutan di R&D. Tahun 2023, BYD menginvestasikan miliar dolar untuk R&D guna menjaga keunggulan teknologi dan inovasi produk. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana strategi daya saing yang diterapkan BYD untuk menghadapi persaingan yang meningkat. Nah, yang pertama adalah cost leadership strategi, yaitu dengan efisiensi biaya dan produksi massal, BYD mampu menawarkan kendaraan dengan harga lebih murah dari Tesla dan merek Eropa. Lalu yang kedua ada diversifikasi produk, yaitu menyediakan berbagai tipe mobil, dari sedan kecil atau BYD Dolphin, hingga SUV atau BYD Tank, dan kendaraan mewah atau BYD Han. Ini menjangkau berbagai segmen pasar. Lalu yang ketiga ada ekspansi internasional, meningkatkan kehadiran global di lebih dari 70 negara termasuk Brasil, Thailand, Australia, dan pasar Eropa seperti Norwegia dan Jerman. Lalu yang keempat ada aliansi strategis dan kolaborasi. Nah, BYD menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik, ride sharing, dan distribusi global untuk memperluas distribusi dan layanan. Lanjut, pertanyaan yang ketiga yaitu kontribusi inovasi terhadap daya saingnya. Yang pertama ada baterai Blade atau LFP. Ini adalah baterai yang aman dari risiko kebakaran, memiliki umur lebih panjang, dan mendukung desain kendaraan lebih fleksibel. Lalu ada teknologi konektivitas dan smart features. Kendaraan dilengkapi dengan sistem infotainment canggih, voice assistant, hingga autonomous driving system. Dan yang terakhir ada after sales digital platform, yaitu layanan purna jual berbasis aplikasi yang memudahkan servis, tracking kendaraan, dan pemesanan spare parts. Lalu ada perubahan regulasi. Lalu ada pengaruh lingkungan terhadap industrinya. Yang pertama itu perubahan regulasi. Banyak negara kini mendorong peralihan ke kendaraan listrik, membuat permintaan EV meningkat secara global. Lalu pengaruh yang kedua itu tekanan lingkungan, di mana isu global tentang polusi mendorong perusahaan seperti BYD untuk terus berinovasi agar emisi semakin rendah. Lalu yang terakhir ada disrupsi lingkungan, yaitu kompetisi mendorong percepatan pengembangan fitur seperti fast charging dan integrasi IoT. Nah, lalu yang keempat yaitu efektivitas strategi diversifikasi dalam peningkatan daya saing. Yang pertama adalah produk. Tidak hanya mobil penumpang, BYD juga memproduksi bus listrik, truk ringan, dan forklift listrik. Lalu BYD Energi, yaitu pengembangan solusi penyimpanan energi atau ESS dan solar panel. Dan yang kedua adalah pasar. Tidak hanya menyasar konsumer akhir, BYD juga masuk ke sektor fleet, yaitu taksi, logistik, dan transportasi umum. Lalu yang terakhir ada teknologi, ekspansi ke teknologi energi terbarukan, sistem manajemen energi rumah tangga, dan kendaraan autonomous. Lalu yang kelima adalah pemanfaat teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitif. Yang pertama itu ada manufaktur pintar atau smart factory. Penggunaan AI dan otomatis dalam lini produksi meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Lalu yang kedua ada big data dan AI.
Nah, ini digunakan untuk menganalisis kebiasaan pengguna, mengoptimalkan rute berkendara, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Lalu yang ketiga adalah digital ecosystem. Aplikasi mobile BYD menyediakan fitur kontrol kendaraan, navigasi, servis berkala, bahkan pembayaran digital. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.